Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seventube. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Ada sebuah hadis yang menyebut tentang larangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Meski demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa ada beberapa jenis puasa yang boleh dilakukan pada waktu tersebut. Hadis larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban ini termuat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika telah lewat setengah dari bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa hingga datangnya bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut turut diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan An-Nasai dengan redaksi serupa dan sedikit lebih pendek. Imam Ahmad berpendapat, hadis tentang larangan puasa setelah nisfu Sya'ban tersebut adalah saz atau bertentangan dengan hadis lain. Hadis itu bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian berpuasa sebelum bulan Ramadan 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai hal itu, Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan oleh Asmuni, berdasarkan hadis tersebut, boleh berpuasa 3 atau 4 atau 10 hari sebelum bulan Ramadan. Menurutnya, larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban pada hadis tersebut bukan untuk menunjukkan hukum haram, akan tetapi menunjukkan hukum makruh. Dalam hal ini, orang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, maka dia boleh tetap berpuasa sekalipun telah di separuh pertama bulan Sya'ban. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu bahwa ulama mazhab Syafi'i berpendapat, umat Islam boleh menjalankan puasa setelah nisfu Sya'ban jika orang tersebut memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Beberapa kebiasaan puasa yang dimaksud dalam hal ini antara lain, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang selalu ditunggu-tunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Beliau juga antusias ketika menjalankan ibadah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang diamalkan Nabi Daud alaihissalam. Puasa ini dilakukan dengan sehari berpuasa dan sehari berbuka atau selang-seling. Menurut sebuah riwayat, puasa Daud adalah puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Daud. Ia tidur setengah malam dan bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi 1/6 malam. Dan ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Nazar. Puasa Nazar adalah puasa yang dikerjakan untuk memenuhi janji karena menghendaki tujuan tertentu. Artinya, jika seseorang berjanji untuk berpuasa, maka ia wajib melakukan puasa tersebut. Waktu pelaksanaan puasa nazar adalah kapan saja, sepanjang tidak dilakukan pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Misalnya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik, dan ketika haid serta nifas. Dalil pelaksanaan puasa nazar ini bersandar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Qada. Puasa Qada adalah puasa yang wajib dilakukan bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jumhur ulama berpendapat batas akhir puasa qada Ramadan adalah sebelum datang bulan Ramadan yang berikutnya. Dalam kata lain, puasa qada masih bisa dilakukan pada hari-hari terakhir bulan Sya'ban.
Adapun Ibnu Zauji berpendapat, puasa pada hari Sya', hari terakhir bulan Sya'ban dengan niat ikhtiyat apabila hilal Ramadan tidak tampak, hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab.